Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Nabi Saleh alaihissalam mampu mengeluarkan unta dari batu. Bagaimanakah kisahnya? Simak video berikut ini dan tonton sampai habis agar tidak sesat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh merupakan salah satu nabi dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan imani. Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kaum Zamud yang hidup di suatu dataran bernama Al-Hijr. Menurut buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul karya Ridwan Abdullah, kaum Zamud ini hidup di daerah yang terletak antara Hijaz dan Zam, di mana di antara barat laut yang dikenal sekarang dengan Arab Saudi dan daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Daerah ini terlebih dahulu dikuasai oleh suku Ad, yaitu pendahulu kaum Zamud. Sahabat yang beriman dimanapun berada, suku Ad adalah leluhur dari kaum Zamud yang mewariskan kekayaan alam yang luar biasa bagi kaum Zamud. Mereka memiliki tanah yang subur, seluruh tanaman bisa tumbuh, dan binatang ternak yang dapat berkembang biak dengan sempurna. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semua kelebihan yang dimiliki oleh kaum Zamud membuat mereka makmur dan serba berkecukupan. Namun kondisi ini tidak serta-merta membuat kaum Zamud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, singkat cerita, melalui perjuangan dakwah Nabi Saleh kepada kaum Zamud, mereka tidak mau untuk mengimani apa yang telah diucapkan dan dipandukan olehnya. Kaum Zamud ini kemudian menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mukjizat Nabi Saleh kita bisa mengetahui dari buku karya Ridwan Abdullah Zani yang sama dijelaskan bahwa penolakan kaum Zamud kepada Nabi Saleh terus berlanjut. Mereka kemudian bahkan berani menentang Nabi Saleh alaihissalam untuk menunjukkan mukjizatnya sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mukjizat yang dituntut oleh kaum Zamud adalah mengeluarkan unta dari sebuah batu besar. Ketika mukjizat ini, mereka berjanji bahwa barulah kami percaya
Setelah itu mereka akan beriman terhadap Nabi Saleh alaihissalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam kemudian bergegas menuju tempat ibadahnya, lalu menunaikan sholat. Nabi Saleh alaihissalam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan kaum Samud yang menantang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa yang diminta Nabi Saleh untuk mengalahkan keangkuhan kaum Samud. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Saleh meyakini bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan mukjizat dengan timbal balik berupa janji iman kaum Samud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya kaum Samud? Janji ini berupa harus meninggalkan agama dan sesembahan mereka, serta harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mukjizat itu benar-benar terjadi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam pun berkata pada kaum Samud seperti yang diabadikan dalam surat Hud ayat 64 yang artinya, wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa asap. Quran Hud ayat 64. Setelah mukjizat keluarnya unta, benar-benar itu terjadi. Kaum Samud merespon untuk mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kaum Samud kemudian membunuh unta tersebut yang mengakibatkan asap yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun dalam waktu 3 hari saja. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Saleh yang berbaik hati memperingatkan untuk terakhir kalinya kepada kaum Samud yang masih mengingkari untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan mereka yang telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berada di jalan yang salah akan mendapatkan asap langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya dijatuhkan pada hari keempat setelah 3 hari waktu tenggang yang dijanjikan. Sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam surat Hud ayat 65, yaitu mereka lalu menyembelih unta itu, maka dia berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Hud ayat 65.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, mereka yang beriman kemudian diberikan keamanan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari asap. Jadi di antara semua kaum Samud ini ada beberapa yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak semerta-merta keseluruhan kaum Samud itu menerima asap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi orang yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dihindarkan asap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sedangkan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan asap berupa guntur yang sangat yang membuat orang-orang ingkar mati bergelimpangan di rumahnya. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mukjizat Nabi Saleh alaihissalam yang mampu mengeluarkan unta betina dari sebuah batu untuk menjawab tantangan kaum Samud. Semoga apa yang saya sampaikan pada kisah Nabi Saleh yang mampu mengeluarkan unta dari batu melalui mukjizatnya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan mengambil hikmahnya. Sekian video dari saya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video kisah Islami, kisah-kisah kenabian berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi tentang Islam dan kisah-kisah kenabian.